Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Yahya bin Sharaf Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih di dalam bab fadli ta'jilil fitr wa ma yuftiru alaihi wa ma yaquluhu ba'da iftarihi. Bab tentang keutamaan menyegerakan berbuka puasa dan apa yang diucapkan setelah berbuka puasa saat ia berbuka. Dan kita masuk ke dalam hadis yang kelima, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Ibrahim Abdullah bin Aufa. Wa an Nabi Ibrahim Abdullah bin Aufa bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im. Falamma gharabatis syamsu qala li ba'dil qaum ya fulan inzil fajdah lana. Faqala ya Rasulullah law amsait qala inzil fajdah lana. Qala inna alayka naharan. Qala inzil fajdah lana. Qala fanazala fajadaha lahum fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala idza ra'aitum al-laila qad aqbala minha huna faqad aftara as-sha'im. Muttafaqun alaih. Dari Abu Ibrahim, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bahwa suatu hari beliau melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi SAW sedang berpuasa. Kemudian ketika matahari sudah mulai terbenam, maka Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang sahabat yang sedang safar pada saat itu, ya fulan inzil fajdah lana. Wahai fulan, turunlah. Turun sini mungkin dari kendaraannya, ya, dari unta atau dari kuda. Fajdah lana, turunlah, kemudian buatlah adonan. Karena perlu kita ketahui bahwa makanan di zaman Rasulullah SAW diantaranya adalah roti. Dan roti ini butuh diadon. Jadah hadis ini adalah mencampurkan air dengan gandum sehingga menjadi sebuah roti. Faqala, maka orang tersebut yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tersebut untuk membuat roti, ya Rasulullah, lau amsait, ya Rasulullah, bagaimana kalau sorean sedikit ya Rasulullah? Ini kata siapa? Kata orang yang diperintahkan untuk membuat gandum roti, ya, atau roti gandum. Mungkin bahasa kita disuruh untuk buat bukaan, untuk nyiapin bukaan. Kata dia, ya Rasulullah, ini masih siang, sorean dikit gimana ya Rasulullah? Qala inzil fajdah lana. Maka diulang lagi kedua kalinya oleh Nabi SAW. Turun dan buatlah adonan roti. Ini persiapan berbuka. Maka kata orang tersebut,
inna alaika naharon. Diulang lagi ya. Ya Rasulullah, ini masih siang. Belum sorean dikit, bagaimana ya Rasulullah? Kalau nanti baru dibuat rotinya untuk berbuka. Maka Nabi SAW mengulang lagi ketiga kalinya. Inzil fajdah lana. Turun, buatkan atau buatlah berbuka ya, adonan roti. Qala fanazala. Maka akhirnya sahabat yang diperintahkan ya, ditugaskan untuk membuat roti tersebut akhirnya turun dari kendaraannya, kemudian membuat roti. Kemudian beliau meminum ya, memakan berbuka tatkala sudah waktu berbuka, maka beliau berbuka, kemudian barulah beliau bersabda, idza ra'aitum al-laila aqbala min hahuna faqad aftara as-shaim. Disinilah syahidnya. Kata Nabi SAW, kalau engkau melihat matahari sudah pergi ya, sudah berada di sini, berarti sudah tenggelam, maka sudah boleh berbuka. Sudah boleh apa? Berbuka. Baik, ini adalah teks hadis yang kelima dalam bab ta'jilul fitr wa ma yuqalu lahu. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui secara bersama ya, bahwa waktu berbuka ini waktu yang istimewa. Waktu berbuka adalah waktu yang istimewa. Bahkan berbuka ini memang harus ada. Kalau berbuka tidak ada, maka akan sengsara ya. Oleh karenanya berbuka ini harus ada. Dan apabila seorang tidak berbuka, maka dia telah terjatuh pada larangan yang dilarang di dalam Islam, yaitu meneruskan berbuka, yang disebut dengan puasa wisol, puasa yang menyambung tanpa berbuka. Ini dilarang di dalam Islam. Maka berbuka ini adalah sesuatu yang harus ada. Dan berbuka puasa ini adalah waktu yang istimewa, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka karena waktu berbuka adalah waktu yang istimewa, maka Islam mengajarkan ada adab-adab yang berkaitan dengan berbuka puasa. Ya. Sehingga tatkala seorang berbuka, maka dia bertambah keberkahannya, bertambah kegembiraannya. Karena seorang yang berbuka ini adalah seorang yang menggembira. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara wa idza laqiya rabbahu fariha wa idza laqiya rabbahu fariha. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih wangi daripada wangi misk ya, kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Itu kegembiraan tatkala dia bertemu dengan Allah, ini pada hari kiamat kelak atau pada di akhirat kelak, dan kegembiraan saat ia berbuka puasa. Jadi berbuka ini adalah sesuatu yang menggembirakan. Bagaimana tidak menggembirakan? Seorang yang asalnya dilarang atau seorang menahan hal-hal yang awalnya diperbolehkan. Makan dan minum diperbolehkan, sesuatu yang mubah. Namun tatkala saum, dia menahan dirinya dari hal tersebut. Kemudian tatkala berbuka pun dia pun diperbolehkan kembali. Maka inilah sebuah kegembiraan. Maka di sana ada adab-adab yang berkaitan dengan berbuka. Di antara adab-adab tersebut adalah menyegerakan buka puasa ya. Di antara adab-adab berkaitan dengan berbuka adalah menyegerakan buka puasa. Tapi ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang tadi kita baca bisa kita ambil faedah. Yang pertama adalah hadis ini menunjukkan anjuran untuk menyegerakan berbuka puasa. Berbuka puasa hendaknya kita segerakan.
Namun ikhwah sekalian yang perlu diingat di sini pada poin ini, banyak di antara kita yang tidak mengindahkan adab ini. Itu adab-adab berkaitan dengan berbuka puasa. Mereka yang penting hanya makan saja, kemudian tidak memperhatikan adab-adab di dalam Islam yang berkaitan dengan berbuka. Sehingga dia pun bablas, tidak sholat maghrib berjamaah atau ketinggalan masbuk. Ini Allah musta'an. Maka para ulama menjelaskan di antara urutan yang benar tatkala hendak berbuka ya, yang pertama adalah berdoa dulu. Menjelang waktu berbuka disunahkan atau dianjurkan untuk berdoa. Karena ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa doanya orang yang berpuasa secara umum ini mustajab. Benar, memang benar. Doa seorang yang berpuasa secara umum bermustajab. Namun doanya orang yang hendak berpuasa ya, hendak berbuka puasa atau mendekati waktu berbuka puasa, ini doanya lebih mustajab lagi. Maka hendaknya kita memperbanyak doa di waktu-waktu berbuka puasa. Maka adabnya yang pertama ya, ketika kita sudah hendak mencicipi bukaan puasa, ketika makanan sudah berada di depan kita, kita berdoa. Yang penting kita sudah amankan makanan ya. Sudah ada minuman, sudah ada gorengan mungkin ya, sudah ada makanan-makanan depan kita, maka sudah. Yang penting fokus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya, urutan yang pertama. Kemudian yang urutan yang kedua adalah ketika sudah azan, maka kita pun memakan kurma. Ya, memakan kurma. Kalau yang paling afdal ya. Kalau tidak ada kurma bagaimana? Maka air putih. Kalau tidak ada kurma maka minum air putih. Ini yang kedua, urutan kedua. Setelah yang pertama apa? Doa, memperbanyak doa sebelum berbuka. Kemudian yang kedua, kita memakan dengan makanan yang ringan, yaitu kita membatalkan puasa kita dengan kurma atau air putih. Kemudian yang ketiga, kita membaca doa. Zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini juga diantara doa yang sering kita lupa. Sekarang pertanyaan ya, kapan doa ini dibaca? Kapan doa ini dibaca? Apakah sebelum makan atau sesudah makan? Maka zahir dari doa ini, maka dibacanya adalah setelah makan ya. Ketika kita membatalkan puasa kita dengan kurma atau minum air, kemudian barulah kita baca zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat dan ditetapkan pahala insyaallah. Ini urutan yang ketiga. Kemudian urutan yang keempat adalah kita makan dengan makanan yang ringan ya. Jangan langsung makan inti dulu, langsung makanan inti jangan. Maka makanan ringan dulu. Mungkin makan gorengannya ya, atau makan sesuatu yang ringan saja. Kemudian barulah setelah sudah makanan ringan, kita menuju masjid untuk sholat apa? Sholat maghrib ya. Karena Nabi SAW pun berbuka ya. Kita tahu Nabi Muhammad SAW, uswah kita ya, teladan kita, berbuka, menyegerakan berbuka ya. Namun beliau tidak pernah terlambat sholat berjamaah di masjid, sholat maghrib ya. Maka hendaknya kita meneladani beliau. Ketika kita berbuka, kita makan jangan langsung makan besar. Maka makan makanan yang ringan dulu untuk mengganjal perut kita agar tidak lapar. Setelah itu baru kita sholat dulu ya, sholat maghrib di masjid berjamaah. Ini adalah sesuatu yang wajib. Setelah sholat maghrib barulah kita kembali untuk melanjutkan makanan tersebut. Inilah urutan yang benar ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oh iya, afwan. Dan jangan lupa kembali bahwa di antara waktu berbuka ya, itu pun juga waktu-waktu mustajab doa. Ya. Jadi saat kita berbuka,
Maka ini waktu-waktu mustajab doa. Kata Nabi SAW, salah satun la turaddu da'watuhum al-imamul adil wa sha'imu hina yuftir wa da'watul madlum. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doanya imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, doanya seorang yang berpuasa tatkala sedang berbuka. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang terzalimi. Ini 3 doa ini tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbuka, kita pun memperbanyak doa. Jadi tadi doanya sebelum berbuka, ketika makan kurma tadi atau minum air, kemudian ketika kita berbuka pun kita juga memperbanyak doa. Karena ini doa-doa yang tidak akan tertolak. Baik, ini faedah pertama ya. Hendaknya kita menyegerakan berbuka puasa. Faedah kedua, yang bisa kita ambil faedah yang kedua adalah waktu berbuka puasa dilihat dari tenggelamnya matahari. Karena kata Nabi SAW, apabila matahari sudah berpindah dari sini ke sini, ya, maksudnya sudah terbenam, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Ini menunjukkan waktu berbuka adalah tatkala matahari tenggelam. Dan ini kesepakatan para ulama ya. Kesepakatan para ulama. Kata Syekh Utsaimin, seorang tidak boleh berbuka puasa apabila dia ya mengetahui dengan pasti bahwasanya matahari belum tenggelam. Kemudian yang kedua, dugaan kuat ya, bahwasanya matahari belum tenggelam, maka dia tidak boleh berbuka. Dan yang ketiga, dia masih dalam keadaan ragu ya, syak. Maka hukum asalnya itu adalah masih siang, masih waktu sore atau siang, belum waktu maghrib. Jadi ini harus dimulai dengan keyakinan ya, dibangun di atas keyakinan bahwasanya matahari sudah tenggelam, kemudian barulah dia boleh berbuka. Dan alhamdulillah sekarang sudah dipermudah ya melalui hisab, metode hisab. Sekarang sudah ada waktu-waktu azan maghrib di setiap masjid. Taib, ini faedah ketiga, yaitu waktu berbuka puasa adalah saat tenggelamnya matahari. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil dalam hadis ini, bahwa dari hadis ini kita bisa paham ya, bahwa tingkatan amal atau amal ini bertingkat-tingkat. Amal soleh bertingkat-tingkat. Memang benar, berbuka ini adalah sebuah amal sendiri ya. Apabila seorang berbuka puasa, maka dia sudah mendapatkan pahala. Namun kalau dia disertai dengan menyegerakan berbuka, maka pahalanya berlipat-lipat ya. Pahalanya pun lebih besar daripada orang yang sekadar berbuka saja ya. Maka apabila seorang menyegerakan berbuka, dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada sekedar asal berbuka kapan saja. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga dalam hadis yang lain ini ya, perlu kita ketahui bahwasanya Nabi SAW bersabda pula, la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitr. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat mahabbah ya. Allah memiliki sifat cinta. Karena Allah mencintai apabila orang-orang yang menyegerakan berbuka puasa. Maka ya kawan sekalian, hendaknya kita menyegerakan berbuka ya. Jangan ditunda-tunda. Karena manusia akan senantiasa dapat kebaikan dari Allah, di dalam kebaikan selama orang tersebut menyegerakan berbuka puasa ya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.